Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan Kanjeng Heri Official dimanapun berada. Pada hari ini saya kedatangan tamu sangat spesial, seorang wanita cantik dan muda lagi yang bernama Maya Bella, Maybell. Maybell. Kita juga kedatangan tamu mungkin yang sudah tidak asing lagi, Sandy Tumiwa. Alhamdulillah. Ini saya akan coba mengorek-ngorek nih. Apa yang mau Ya, dikorek-korek kita akan coba mengorek-ngorek. Korek api. Maybell. Yes. Kalau korek-korek Maybell yang saya tahu kan dari Jawa Timur. Yes. Dan saya mendengar juga ada darah-darah Solo juga tuh. Iya. Solo apa Jogja? Solo. Solo ya? Solo loh. Neng Solo, gila ya. Memang apa ya, Maybell ini kok tambah cantik. Nggak pernah tua-tuanya. Apa sih resepnya? Apa Resepnya. Nah itu yang pertanyaan-pertanyaan, apa resepnya nggak pernah tua-tua. Padahal saya udah kenal dia udah 10 tahun, San. Puluhan tahun. Iya, baru ini ketemu lagi nih, gila nggak? Gitu ya? Iya. Oh berarti lebih lama Kanjeng kenal saya daripada Oh saya iya, Berapa ya lama masih kita terkenal kenal? Kanjeng lah daripada Oh, Sadi. tahu. Wah, ya kan? Aku 10 tahun loh, Sen. Iya. Iya, kenalnya di Surabaya. Pas waktu ini ya? Iya, Ketemu di pengkolan? bukan. Nggak salah ya? Kita ini baru 2016 Bukan, kan. aku kenalnya waktu itu masih di kafe apa itu namanya di. Kafe. Bukan di itu apa? Yang apa setan-setan itu? Tong setan. Bukan Emangnya saya arahin ke tong bukan. setan? Yang pedes. Bukan doli kan? Bukan. Yang makanan setan itu apa? Makanan Surabaya yang terkenal tuh. Apaan? Apa? Apa itu makanan? Oh, sambal. Oh, rawon setan. Rawon setan. Rawon Nah, di setan. situ. Rawon setan. Di situ aku pertama kali kenal Bella. Oh, gitu. Iya, Maybell Bukan ini. kalau lurus dikit kemana-mana, Iya, aku tulisnya ngelihat doli gitu kan. gini ceritanya. Dia ngelihat aku, ini orang siapa? Ngelihat aku kedipannya, dia balas kedip juga ini orang. Lah, iya. Iya. Nah, di situ aku kenal dia. Nah, dari Gitu. situ kan kelihatan tuh auranya seorang lawyer gitu. Kanjeng Heri Iya nih, kan? Di situ aku nanya-nanya dia lagi makan. Makannya banyak, gila 2 piring nih. Oh gitu. Iya, 2 Area piring. Surabaya cewek-cewek makannya selalu banyak. Iya, gimana sekarang kabarnya Maybell? Ceritanya kan Maybell ini juga dulu pernah saya tahu artis juga, pemain sinetron, presenter juga. Dan saya dapat tahu dulu kan kerja di bank dulu. Gimana sekarang, masih di bank nggak sekarang? Enggak dong. Kan Putri Indonesia juga. Deh. Iya, Putri Indonesia. Iya, jadi pokoknya waktu dulu memang ground up waktu gedenya itu di Surabaya. Heeh. And then langsung pindah ke Jakarta karena memang sudah kerja di bank. Oh. Oke, jadi nggak sempat nganggur waktu lulus. Sebelum lulus udah kayak ada semacam perekrutan dari bank. Oke. Jadi langsung lewat jalur MODP, ya udah. Akhirnya di bank ada prestasi, kemudian dipromosikan untuk ke Jakarta. Oke. Sekitar tahun 2007 ya akhir. Mm-mm. And then dari situ saya pikir juga sempat pas waktu kuliah jadi Putri Indonesia. Oh, sempat jadi Putri Indonesia. Tahun berapa tuh itu? Perwakilan dari Jawa Timur. Wow. Tapi Mm-mm. waktu itu aku jadi runner up 2 aja yang angkatan Melanie Putri ya. Aku Udah batuk. tua banget Minum ya. dulu Aku, aku, ya. udah. Salam buat Melinda. terus. Iya, tapi Bukan Putra loh. Putra ya. Putri. Nah, terus ke Jakarta, and then pas waktu di Jakarta kok kayaknya Yeah. memang jiwa entertainnya itu ada di sana. Oh, Jadi dari muda ya, dari kecil. Muda, dari ya. masih sekolah, terus Oh, sekolah. sempat Oke, ngemsi juga. Oh, MC juga? Oh, Jadi pas diborong waktu, semua lagi. pas waktu kerja siangnya kita kerja di bank gitu, Mm-mm. malamnya ngemsi, bahkan Oh, ikutan figuran-figuran jadi figuran di sinetron. Mm-mm. Masih ingat waktu itu ada 7 manusia harimau ya zaman-zaman itu. Oh iya, 7 manusia harimau, Tujuh betul. manusia, iya. Sadi belum lahir Saya kali jadi ya? harimaunya. Ya, bukan Sadinya, harimaunya. Aku nggak tahu tuh 7 hari. Oh, belum lahir ya. Belum lahir dia. Kamu Taunya tujuh kurcaci. gitu kan. Oh, Thomas Dorji. Bukan yang film-film Thomas itu. Oke. Oke, Terus? ya udah dari situ akhirnya saya semakin penasaran. Padahal waktu itu sebenarnya sudah jadi kepala cabang ya sejak tahun 2010 udah jadi kepala cabang. Jadi ada Di salah satu bank ya? satu bank Di Jakarta internasional apa di Surabaya Jakarta. itu? Di Jakarta. Oh, keren. Terus? Terus sampai akhirnya ya di bank juga ada beberapa reward yang selalu naik terus posisinya. Tapi pada satu titik saya pikir kayaknya aku bukan di sini, meskipun agak telat banget berpikirnya terakhir. Ya udah akhirnya
menerima tawaran untuk join dengan salah satu stasiun TV perusahaan stasiun TV besar salah satu ya stasiun TV nasional ya nasional yang ada di terus Indonesia yang ini. sangat terkenal. Oh iya. Tapi cuma setahun. Setahun? Iya, I was realizing at that time that I'm not supposed to be employee anymore. Jadi aku seharusnya kayak bosen lah jadi karyawan. Oh bosen. Jadi aku jadi bos pikir terus jadi dia. bos. Tapi akhirnya ya udahlah, ya udah ngejar apa yang menjadi passion gitu kan. Sebenarnya itu hobi aja gitu. Dan ketika kita hobi kita dihargai dan bahkan mendapatkan satu pengakuan dan mendapatkan income dari situ, itu ada kepuasan tersendiri. Ya. Nah kalau sekarang itu yang sekarang ini masih sekarang ceritanya kan masih main sinetron tuh. Ya. Sampai saya ini masih sinetron apa masih MC apa masih atau gimana? Jadi sekarang saya tahunya Mbak Mel ini kan masih berusaha juga, jadi pengusaha juga, terus masih MC, masih sinetron. Saya dengar-dengar katanya lagi ciptaan lagu nih, mau judulnya lagu nih, dangdut atau apa nih? Wah ini pokoknya banyak banget ini informasinya. Semua sama dia. MC iya, sinetron iya, nyanyi iya, bisnis iya. Nah sekarang ini kegiatan apa yang sekarang dijalankan selain bisnis? Waduh kayaknya udah bocorannya banyak banget. Oh iya dong. Seorang lawyer pasti informasinya harus wajib. Akurat. Lawyer. Pernah nonton filmnya dari salah satu TV terkenal yang baru-baru ini juga loh. Iya, yang terakhir main film juga. Saya dengar PH Jadi juga. namanya Sandrina ya? Iya. Wow, Sandrina. Oh itu liftingan aku. Oh, oke dia. Nggak, jadi yang terakhir itu di Roda-Roda Gila, tapi sebelumnya dari Jendela SMP sempat stripping beberapa bulan di situ, tapi sekarang memang saya lagi vakum untuk main sinetron. Karena lagi fokus dengan punya production house sendiri. Ada beberapa yang memang lagi producing, and then rencananya ada film juga yang akan kita produksi. Terus nyanyi ya tadi. Wah, nyanyi. Udah berapa album? Jangan dibocorin dulu karena ini baru start. Sempat memang waktu itu nyanyi, tapi untuk salah satu brand yang ekspedisi gitu, yang salah satu ekspedisi di Indonesia. Tapi yang ini nanti baru bisa dikatakan yang pertama kali saya punya single gitu. Nah kebetulan memang sudah ada timnya juga dan nanti akan berarti tinggal launching nih ya? Ya tinggal launching nih ceritanya kan? Ya kan, Mulan tinggal launching dong. Sandi ikut nggak Sandi? Oh mau ikut? Iya kalau diajak sih masa sih siapa yang mau? Sandi apa yang nggak mau? Semua dia mau kok ya. Dapat kesempatan. Iya toh. Kalau janganlah. Kalau dia mah udah punya nama gitu ya kan. Jadi dia lebih kepada acting kali ya. Tapi nyanyi juga mau nih. Mau dia. Mabel, sekarang itu udah berapa sinetron yang diikutin ataupun film yang diingat berapa? Iya, karena sekarang memang masih aktif kan di sinetron? Masih. Cuman yang tadi saya bilang bahwa sekarang ini aktif di salah satu PH memang setiap kali ada peran baru memang dihubungin untuk mendapatkan peran itu. Tetapi secara pribadi memang saya lebih sibuk sekarang lebih untuk mempersiapkan produksi di production house saya pribadi. Ada beberapa juga bisnis yang lainnya di mana ya lebih kepada angin membawa kemana. Bukan angin mandiri ya. Angin rezeki, Kanjeng. Jadi disyukuri aja. Nah, dan sekarang ini lebih kepada untuk membangun mental, untuk membangun terus dijaga. Yang paling penting itu kan ngejaga ya, supaya kita itu nggak cuman finansial independen aja yang kita itu harus tapi mental independennya juga harus dijaga ya. Karena duit banyak kalau kita gila kan nothing ya kan. Kalau kita sehat-sehat tapi duit nggak ada juga nggak enak. Jadi bener, finansial dan mental independen itu the most menarik ya. Ini ngomong soal mental independence itu maksudnya apa? Coba dijelasin. Mungkin ada yang belum tahu tentang mental independence. Mental independent itu menurut aku begini ya, karena berdasarkan pengalaman dari apa yang sudah aku lalui, universitas kehidupan itu sangat-sangat sulit untuk dihadapi. Ketika universitas kehidupan itu berkenaan dengan sesuatu yang membuat kita merasa mental breakdown, kita merasa insecure, efeknya kan. Terus kita merasa bahwa masa depan aku nggak ada. Kenapa gua alone? Kenapa gua jomblo? Kenapa semua itu menjadi ketika kita merasa mental kita nggak baik-baik saja. Zaman dulu ya. Apa tuh?
buku anak itu kenapa Berarti kita kalau kita mendengar cerita dari Mabel, memang pengalamannya beliau tuh warna-warni ya. Warna-warni. Tapi ini ada cerita yang lagi viral. Mungkin kita akan sedikit mempertanyakan gimana pandangannya Mabel selaku wanita.